you teman-teman udah hadir siang hari ini di ITB di sesi Integrated Career Days. Dan ini event kedua yang kebetulan PIC-nya dari holding yang ngikutin di sini. Jadi mudah-mudahan seterusnya kita akan bisa kerjasama terus juga bareng sama ITB. Nah, sebelumnya nggak kenal nggak sayang, jadi saya mau kenalan dulu. Nama saya Marcel dari tim Human Capital Holding Kapal Api. Jadi saya di sini datang sama 3 orang. Ada Ibu Gesi juga dari tim Human Capital, sama di booth kita ada Mas Tommy. Jadi kalau nanti teman-teman semua mau tanya-tanya bisa ke kita juga ya. Mungkin boleh disambil di slideshow. Kalau teman-teman semua di sini dari Bandung atau ada yang dari daerah lain? Dari mana? Surabaya, Jakarta, Bali. Oh, Bandung. Bandung semua ya. Tapi kalau penempatan di semua kota, semuanya nggak masalah kan ya. Karena kebetulan kapal api saat ini lagi banyak sekali mencari posisi yang penempatannya nasional di seluruh Indonesia. Gitu. Nah, teman-teman, ada yang tahu nggak sih jargonnya kapal api apa? Jelas lebih enak betul. Jadi kalau nanti saya bilang secangkir semangat, nanti kalian bilang jelas lebih enak gitu ya. Oke, kita coba dulu. Secangkir semangat kapal api. Jelas lebih enak. Thank you. Oke, sesi kita mungkin cukup singkat. Jadi aku akan menjelaskan tentang secara garis besar dari grupnya kapal api, terus selection proses di kapal api grup juga, tapi khususnya di holding company aja, karena masing-masing grup itu punya proses yang berbeda-beda juga. Jadi aku akan jelaskan secara garis besarnya, dan terakhir ada vacancy apa sih yang sedang kita buka. Dan nanti ada voucher yang akan kita kasih ke teman-teman semua, senilai 100.000 untuk 5 orang yang bisa jawab pertanyaan dari materi yang akan kusampaikan. Jadi pastikan kalian simak materinya masing-masing sama informasi yang akan aku sebutkan tapi nggak ada di slide gitu ya. Oke, lanjut. Nah, bicara soal kapal api grup, di sini apa yang kalian ketahui soal kapal api? Kalau dengar nama kapal api biasanya langsung terlintasnya apa sih? Kopi. Terus ada lagi yang lain? Selain kopi kita banyak loh bisnisnya. Ada beverage juga, ada restoran, ada food and beverage, ada juga home care. Sekarang kita baru develop produk home care dan personal care. Ada yang tahu nggak selain bisnis kopinya ini apa lagi sih? Biskuit, betul. Apa biskuitnya? Ada biskuit sama permen, permennya itu terkenal. Itu kompetitor kita teman-teman. Itu dari kompetitor kita, kalau tut gitu ya. Permen kita ada permen kopi sama permen mint. Ya betul, permen kita relaksa. Kalau yang tadi kompetitor terbesar kita untuk di kategori candy kopinya ya. Jadi bukan itu. Oke, mungkin kita langsung masuk aja ke penjelasannya. Nah, ini adalah line bisnis dari kapal api group teman-teman. Jadi kita punya 7 line bisnis. Kita punya 3 manufaktur, punya 1 agribisnis, 1 F&B, terus 1 distributor company, dan 1 lagi logistik. Banyak ya. Dan kita bahas nanti satu persatu. Untuk lokasinya dan home base-nya macam-macam di seluruh Indonesia, mereka ada. Kalau yang paling besar grup kita itu adalah Santos Jaya Abadi sama Fasrata Buana. Kenapa? Karena Santos Jaya Abadi ini adalah produsen kopinya, kopi kapal api, kopi Good Day, kopi ABC, dan mereka juga punya 4 plants di Indonesia. Terus kedua, Fasrata Buana itu adalah anak perusahaan terbesar karena
Dia distributor yang sudah punya 57 cabang di seluruh Indonesia sampai ke Sorong. Jadi kalau untuk MT, mau cari MT, kalian mau prospek karir kalian di MT, bisa di Fasrata Buana ataupun di Santos Jaya Abadi. Makanya penempatannya harus mau dan siap di seluruh Indonesia. Kita punya visi terbaru saat ini adalah growing together as an innovative and global food and beverage company. Kalau dulu kita belum ada globalnya, sekarang sudah merambah ke kancah overseas. Nah sekarang saya lagi cari posisi OBD untuk pegang Thailand, Singapura, Malaysia sama China. Jadi kalau teman-teman semua tertarik di MT, bisa mendapatkan opportunity nanti ke overseas yang berbeda gitu. Terakhir kita ada MT di FB, itu sudah dikirim ke China. Sekarang sih orangnya sudah balik lagi ke sini, udah jadi sales manager. Kalau untuk prospek MT-nya ya. Kemudian kita punya core value yang berlaku di Kapal Api Group dan ini masuk juga ke indikator semua anak perusahaan kita. Ada customer focus, work excellent, winning team, integrity, dan continuous development. Jadi setiap karyawan di Kapal Api Group kita selalu menyeleksinya berdasarkan aspek 5 core value ini. Jadi harus memiliki 5 core value tersebut. Kenapa? Karena kan kita bisnisnya adalah fast moving consumer goods ya. Jadi setiap perubahannya juga cepat, dinamikanya juga cepat, dan kita harus nerusin atau ngikutin perubahan pasar juga. Gitu, makanya butuh orang-orang yang bisa continuous development ini. Sekarang kita bahas ke satu persatu anak-anak perusahaannya ya. Oke, next. Nah ini sedikit glimpse of achievement dari Kapal Api. Kita sekarang masih menjadi nomor 1 market leader kopi terbesar di Indonesia untuk kategori instant coffee. Kalau yang lain-lainnya kan itu yang coffee shop ya. Tapi kita juga punya coffee shop. Cuma saat ini masih menjadi nomor 1 market leader di Indonesia. Untuk jumlah ekspor negaranya totalnya sekarang sudah 68 bahkan sudah lebih. Ini masih update yang tahun 2023. Kemudian masuk ke 6 terbesar perusahaan FMCG terbesar di Indonesia untuk skala MNC multinasional ataupun nasional. Jadi kita nggak kalah saing juga nih sama brand multinasional yang lain yang teman-teman tahu. Kita masuk ke kategori 10 terbesarnya. Dan ini produk-produknya sedikit gambaran produk dari Kapal Api. Jadi ada kopi, terus tadi yang aku sempat informasikan ada home care, ada yang pernah lihat brandnya Sayang sama Bio Plus? Pernah ya? Itu udah banyak di di modern market. Dan ini kita baru develop di tahun 2022, tapi penjualannya ternyata udah massive banget sampai ke e-commerce. Jadi kita punya deterjen, dishwasher sama ada biogas juga dan ada masing-masing kategori. Terus kalau di sini teman-teman cukup asing brand yang mana kira-kira? Belum pernah lihat atau belum pernah dengar sama sekali? Kapten nih kayak jaket yang sekarang saya pakai ya. Terus ada lagi yang lain? Gingerbone, SPK sama Kapten, sama Gingerbone. Oke. Kalau Kapten, ini adalah brand kopi pertama Kapal Api dan penjualannya nggak ada di Pulau Jawa. Jadi hanya ada di Pulau Sulawesi, Kalimantan, sama Sumatera. Kenapa? Karena rasanya cenderung dan dominan lebih pahit dibandingkan kopi special mix yang kita jual di pasaran. Itu kalau kopi Kapten. Makanya saya pakai jaket Kapten karena sekarang cukup jarang orang yang kenal brand Kapten gitu teman-teman. Tapi itu rasanya sangat diminatin di pulau-pulau tersebut. Terus kalau Gingerbone tadi adalah permen jahe kita yang dulu waktu COVID penjualannya tinggi banget. Sampai diekspor juga ke negara lain, permen jahe. Itu produksinya dari Agelanggeng. Kalau SPK itu tadi creamer kita yang penjualannya dulu hanya sekarang udah merambah ke B2C. Ada yang tahu nggak B2B sama B2C bedanya apa? Business to business sama business to client ya. Jadi kalau dulu jualnya hanya ke industri to industri, untuk ingredient sekarang udah dijual di e-commerce, di modern market juga ada.
Oke, next. Nah, ini head office kita, kantor saya juga, home base-nya di Jakarta, holdingnya. Jadi kita lokasinya di Jakarta Pusat, Jati Baru. Ada yang rumahnya di Jakarta Pusat? Enggak ada, tapi di Jakarta ada ya. Kita lokasinya tuh di Jakarta Pusat dan belakangnya persis stasiun kereta api, jadi Tanah Abang. Jadi lokasinya sangat-sangat strategis untuk ke HO-nya sini. Oke, next. Sekarang kita nempatin gedung baru. Nah, kalau kalian ke daerah Jakarta, terus kelihat atap gedung yang kayak tongkonan, bukan rumah makan Padang ya, itu bangunan kita, gedungnya kapal api yang mengadaptasi bentuk bangunan dari Toraja. Gitu. Jadi kita punya 2 gedung kembar kalau di Jakarta Pusat sebutannya. Yang pertama gedung A yang tadi, nah ini gedung yang B sudah berubah. Jadi di dalamnya fasilitas di sini tuh ada gym juga, ada perpustakaan dan lain sebagainya. Nanti kan kalau misalnya kalian main-main ke Jakarta bisa lihat atau visit ke kantornya kapal api ya. Next. Oke. Saya akan jelaskan tentang perjalanan bisnisnya kapal api dari hulu ke hilir di sini. Biar kalian tahu semua, tadi yang saya sebutin ada 7 line bisnisnya. Kita mengawali perjalanan karir ini di tahun 1927. Dan awalnya di area Jawa Timur, Surabaya. Jadi, boleh di next? Di klik. Sorry ya teman-teman ya, sebentar. Ya. Nah, jadi kita berdiri di tahun 1927. Berdiri di tahun 1927, founder kita ada yang tahu foundernya kapal api siapa? 3 suku kata, dan itu beliau berasal dari Jawa Timur. Pak Gosulut, namanya Pak Gosulut, makanya Sulotko agribisnis kita namanya diadaptasi dari Pak Gosulut. Jadi itu founder kita pertama kali. Dan Pak Gosulut dulu jualan kopi di Pasar Pabean, area Jawa Timur. Jadi dulu masih jualannya pakai brand Kapten. Dan awal muasal sebelum Kapten itu adalah kopi cap kapal api. Jadi dulu tuh jualannya pakai kopi cap kapal api yang pakai pikulan kayak jual cuangki gitu ya di Pasar Pabean. Kemudian Pak Gosulut jualan lagi pakai rubah namanya menjadi kopi cap Hocan. Dan berubah lagi menjadi kopi kapal api. Itulah asal muasal dari brand. Nah, kemudian bisnisnya ternyata sangat-sangat berkembang pesat sampai di tahun 1978 kita mendirikan satu manufaktur company yang memproduksi kopi special mix, kopi kapal api tadi, terus kopi ABC, kopi Good Day, dan lain sebagainya. Lalu ternyata permintaan kopi di Maine itu sangat-sangat tinggi, sampai akhirnya kita bekerja sama-sama pemerintah untuk mendirikan satu agribisnis company, namanya PT Sulotko Jaya Abadi. Dan ini lokasinya ada di Toraja. Ada yang asli Sulawesi enggak di sini? Enggak ada ya? Oh, asli Sulawesi? Dari mana? Dari Makassar. Dekat sama kantornya Sulotko ya. Jadi karena
Sulotko ini punya kantor representatif office di Makassar sama di Toraja. Jadi lokasinya sangat-sangat pedalaman banget teman-teman. Saya waktu ke sana itu benar-benar di masuk ke dalam hutan-hutan juga. Itu lokasinya Sulotko. Nextnya di tahun 1991 kita ekspansi nih ke dua bisnis yang berbeda. Kita punya satu manufaktur biskuit dan permen, sama satu lagi kita punya, owner kita mau punya satu restoran. Tapi masih ada basic kopinya. Akhirnya kita mendirikan satu F&B bisnis namanya Excelso Multirasa. Dan itu home base-nya dulu pertama dibangun di Plaza Indonesia untuk coffee shop-nya ya. Kemudian kita nggak tanggung-tanggung di sini. Top management nggak mau kita menggunakan pihak ketiga untuk mendistributkan produk-produknya kapal api. Sampai akhirnya tahun 1992 kita mulai mendirikan distributor company terbesar di Indonesia namanya Fastrata Buana. Dan itu lokasinya sekarang sudah sampai ke Papua juga ada cabangnya. Lalu di tahun 2005, nah ini cukup lama rentangnya ya, kita mulai mendirikan satu manufaktur terakhir untuk di bidang creamer tadi. Nah namanya SPK, ada yang tahu ST Indonesia mungkin? ST Indonesia sama kopi Tomoro itu pakai creamernya dari SPK. Jadi kita kerjasama dengan dua brand itu. Terus selanjutnya kita mendirikan holding company nih di tahun 2008. Ada yang bingung nggak? Kenapa sih kok kita kira-kira mendirikan holding company-nya terakhir di tahun 2008? Kira-kira kenapa? Ya, kita menggabungkan dan mensentralize semua anak-anak perusahaan kita yang sudah banyak. Karena owner merasa kita sudah punya anak perusahaan 7, tapi mereka semua berjalan masing-masing manajemennya. Akhirnya kita mendirikan satu holding company di Jakarta dan itu semuanya ibaratnya tersentralisasi di situ. Baik itu dari manajemennya, finance-nya, SOP-nya dan lain sebagainya. Jadi semuanya nggak berjalan masing-masing lagi walaupun caranya masih ada yang berbeda. Gitu. Dan terakhir di tahun 2015 kita punya satu logistik company. Nah, ini agak beda ya. Jadi beda sendiri perusahaannya dengan yang lain. Yang lain manufaktur, ini satu logistik company. Vastana Logistik ini kalau kalian lihat di daerah di tol-tol ya, itu ada truk kita namanya Vastana, ada yang pernah lihat nggak Big Mama gitu? Itu a part of Fastrata Buana, makanya namanya Vastana Logistik. Jadi bukan kapal api grup tadinya itu Fastrata Buana Logistik. Jadi sekarang dipisahkan karena kan biar beda juga alur bisnisnya, gitu. Oke, next. Nah, ini adalah Santos Jaya Abadi. Mungkin teman-teman sini cukup familiar dengan Santos ya. Santos punya 4 plants di Indonesia. Ada di daerah timur 2 plant, Sepanjang sama Sukodono, ada juga di Karawang, Jawa Barat, sama terakhir di Jawa Tengah, Semarang, itu paling baru. Ini plants kita itu maksudnya factory, jadi ada pabrik, ada juga yang kantor pusat. Kalau kantor pusatnya Santos itu lokasinya di Sidoarjo. Jadi kalau teman-teman ke aslinya Sidoarjo, nah itu pasti udah nggak asing lagi dengan SJA. Kita singkatannya di sini pakainya SJA ya kalau Santos. Terus produk-produk yang dimanufakturkan apa sih? Ini adalah kapal api ABC, Good Day, Excelso, Kopia, Kapten, Fresco, Picopi, dan Una Cafe. Mungkin teman-teman tadi asing dengan Kapten. Ada lagi nggak yang belum pernah cobain kopinya dari brand-brand yang ini? Una Cafe. Ada lagi? Picopi belum pernah dengar? Pernah? Ada lagi kalau kopi ya? Sama kopi ya. Kalau Una Cafe ini adalah kopi kapsul yang bikinnya harus pakai mesin kopi. Itu kopi kapsul yang ada di hotel-hotel ataupun bandara ya.
Kalau kopi ya, BA-nya dulu terkenal tapi saya agak lupa siapa, dan itu penjualannya lebih ke middle low, untuk di desa-desa, untuk di pedalaman-pedalaman itu kopi ya, karena range harganya pun juga justru lebih lebih murah kalau kopi ya. Kalau Picopi Fresco itu sepir dengan Good Day, jadi kopi-kopi brandnya untuk anak muda, kopi-kopi susu gitu. Oke, next. Nah tadi SJA itu berdiri di tahun 1978 ya. Selanjutnya ada Sulotko. Nah ini lokasi Sulotko di Toraja, jadi kalau teman-teman yang suka tantangan, kita di Toraja ini bukan hanya agribisnisnya fokus ke biji kopi, tapi sekarang juga kita ada ternak hewan. Menarik ya. Jadi kita ada kambing sama sapi di sini, sama luwak juga. Sekarang lagi jalanin proyek yang luwak. Jadi luwaknya itu, kalau kalian tahu kita punya brand Excelso yang kopi luwak. Luwaknya bukan benar-benar cuma nama doang, tapi benar-benar dari hewan luwak yang kita ternakan dan kita budidayakan di situ. Jadi saya ngelihat sendiri juga proses pembuatannya gimana. Dan itu totalnya sekarang yang eksis ada 300 hewan luwak di sana yang diurus di Sulotko. Oke, next. Nah ini Agelanggeng. Jadi kalau nanti kalian visit ke booth kita, ada biskuit namanya biskuit Lofi, ada yang pernah dengar? Biskuit Lofi, biskuit Oatbit yang di supermarket tahu ya. Terus ada juga Delbis, ini baru launching. Nanti kalian bisa cobain di booth kita. Nah, ini hasil dari PT Agelanggeng. Kalau permennya Relaxa, Espresso, terus Kapal Api Coffee Candy, Travela, dan Ginger Bond. Oke, next. Selanjutnya ada Excelso. Nah, kalau serunya kalau di Kapal Api Group, misalnya kalian punya ID card seperti ini dan ada nick-nya kan ya di sini ya. Jadi kalau kalian belanja di Excelso itu dapat potongan 15%. Belanja di Kapal Api Coffee Corner, kita juga punya mini shop kopinya namanya Kapal Api Coffee Corner, dapat potongan juga 15%. Terus setiap tahun kalau karyawan tersebut ulang tahun akan dapat voucher juga nih di dalam aplikasi Excelso-nya gitu. Oke, next. Nah, selanjutnya Fastrata Buana, tadi kita sales penetrasinya ada 3 ya. Ada traditional market, modern market, sama e-commerce. Kalau e-commerce-nya udah ada di Shopee, Tokopedia, Blibli, dan masing-masing itu punya brandnya masing-masing juga. Jadi bukan bawa benderanya Kapal Api, jadi punya Excelso, ada juga yang Fresco, ada juga yang Good Day gitu. Kantor pusatnya FB di mana sih? Kantor pusatnya ini di Ciracas, Jakarta Timur, dekat Cijantung. Oke, next. Lalu terakhir manufaktur kita ada SPK. Nah ini tadi yang saya infokan, kita bukan hanya B2B, kalau dulu kan B2B penjualannya, jadi hanya bentuknya tuh hanya bal yang karung-karungan gitu ya. Sekarang kita mendirikan satu brand yang bisa dijual di e-commerce namanya Elites. Nah ini baru launching juga, sekarang juga lagi masif untuk marketingnya. Tapi hanya creamer aja, creamer aneka rasa, ada coklat, green tea, dan strawberry gitu. Oke, lanjut. Kalau udah Vastana Logistik Indonesia yang tadi ya. Next. Oke, kita mulai ke selection prosesnya. Teman-teman di sini ada yang pernah ngikutin proses seleksi di Kapal Api Group? Oh, tadi dua. Ya, tadi udah ngikutin proses ini ya. GDP Inspire. Jadi GDP Inspire itu adalah MT program kita yang kita buka di tahun 2024 ini di bulan Januari. Thank you udah apply ya. Dan sekarang ongoing prosesnya untuk LGD, jadi ditunggu aja informasinya. Nanti kalau kalian ke booth kita buka satu MT lagi, tapi bukan kapal apinya. Yang buka itu Santos, MT Operation. Jadi kalau yang suka tentang improvement,
suka di plan-nya, di pabriknya, dan mau ibaratnya mau belajar lebih jauh tentang bisnis proses, nah itu bisa ke MT Operation gitu. Oke, next. Nah, proses di kapal api global, ini saya bicara di kapal api globalnya ya, cukup singkat dan cukup cepat. Jadi kita itu di sini mengawali prosesnya pasti selalu dari screening CV yang kalian apply di job platform ya, ataupun kampus activity, job fair, kita screening. Tahapan yang paling krusial dari screening adalah work sample test nanti. Kita ada technical test di sini. Setelah screening CV, kita akan kirimkan email ke karyawan tersebut untuk mengisi work style sama technical style. Nah, work style ini adalah psikotest yang kita pakai tapi sistemnya online. Jadi kita nggak pakai lagi psikotest yang seperti cukup kompleks seperti Kraepelin, Papikostik, kita nggak pakai yang sebanyak itu teman-teman. Kita pakai namanya work style, jadi kalian nanti bisa akses, bisa coba ikutin tesnya ya, buat ngelihat hasilnya seperti apa, karena hasilnya juga langsung direct dikirim nanti ke email kalian. Lalu masuk ke situ kita lanjut ke tahapan interview HR dan user. Nah ini prosesnya pun juga cepat, karena panel, jadi kita nggak ngadain interview HR dulu ya, habis HR oke, lanjut ke user. Jadi kita benar-benar tes screening, interviewnya itu kita gabungkan semuanya. Masuk ke situ, kalau kandidat tersebut oke, nih teman-teman, kalau di kapal api, misalnya saya proses A ini oke, tapi ternyata oke-nya dia ada satu skill khusus yang bisa kita propose untuk posisi yang akan datang. Saya akan simpan ke posisi yang akan datang itu, jadi saya akan databasein. Atau bahkan saya bisa putar itu ke anak perusahaan yang lain yang membutuhkan. Karena kita kan macam-macam tadi bisnisnya ya. Jadi ada kualifikasi khusus juga yang mereka kadang suka cari. Gitu. Lanjut dari situ, nah ini yang paling penting, tahapan background check dan reference check. Jadi sekarang setiap perusahaan pasti sudah melakukan proses reference check dan background check. Ada yang pernah ngalamin mungkin? Pernah ya? Seperti apa waktu itu prosesnya Pak? Minta kabarnya dan minta overview-nya untuk kandidat yang ini, apakah pernah ada red flag atau kasus macamnya, bagaimana performanya seperti itu, dan job desk-nya apa yang dihandle. Itu ketika saya jadi reference. Tapi ketika saya sedang apply, saya kabari dulu kolega-kolega saya yang di dalam institusi yang sama atau yang berbeda, apakah mereka reference dari professional environment atau dari educational environment seperti dosen saya atau mungkin mantan kolega saya yang sudah resign duluan gitu. Saya janjian dulu, saya sedang apply, mohon izin saya pakai kontak kalian, kontak Anda sebagai career reference seperti itu. Nanti saya kabari apakah nanti komunikasinya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris gitu, supaya mereka juga nggak kaget ketika ditelepon atau dapat email seperti itu. Thank you. Dengan Pak siapa tadi? Pak Catra. Thank you Pak Catra untuk experience-nya, betul sekali. Background check dan reference check itu jangan kalian anggap sepele ya teman-teman. Karena itu menjadi tahapan yang krusial sekarang digunakan di perusahaan, apalagi untuk perusahaan yang banyak grupnya. Jadi HR akan menanyakan ke si partner kerja, atasan. Kalau saya hanya biasanya biar efisiensi waktu juga, hanya ke atasan langsung dan HR-nya. Itu kalau yang sudah pro hire, sudah sempat kerja. Tapi kalau yang fresh graduate, apa sih yang akan di reference check? Nah, caranya pakai dikti. Kita cek di dikti, beneran lulus atau enggak, beneran, karena ini hal yang sangat unik ya. Dulu saya pernah proses satu kandidat pro hire, ini levelnya manajerial cuman untuk di kebun gitu. Tapi kita kan butuh mereka untuk apa ya, kualifikasi ya, S1 untuk jurusan pertanian. Ternyata pas kita cek di dikti enggak ada dan tidak tercantum nama beliau gitu. Ijazahnya dari mana juga saya nggak tahu. Akhirnya kita nggak lanjutkan prosesnya karena begitu riskan kan, masuk ke audit juga ya.
Jadi sampai detik ini pun yang bersangkutan tidak bisa memberikan bukti transkrip ataupun ijazah. Gitu. Memang kalau bicara capability, skill bagus. Tapi kita nggak bisa mengambil resiko lebih jauh nih ke sini. Fungsinya reference check juga salah satunya untuk melihat performance kerja mereka di tempat kerja sebelumnya. Ada masalah apa, ada case apa yang belum terselesaikan misalnya. Attitude-nya bagaimana. Karena kan kita untuk menghindari mismatch dengan posisi dan atasan yang sekarang gitu ya. Fungsinya seperti itu. Terus kalau yang fresh graduate lagi cara reference check seperti apa? Tadi yang Pak Catra bilang ya, melalui dosen. Jadi kita ngecek juga nih ke misalnya dikasih kontak referensi, seperti apa sih mereka waktu di kampus sempat bikin project apa dan projectnya sejauh apa suksesnya, sukses story-nya bagaimana. Itu, tapi nggak semua posisi ya teman-teman ya, ini posisi-posisi tertentu aja yang sekiranya memang kita perlukan untuk dilakukan background check, posisi-posisi krusial gitu. Oke, dari sini kita lanjut masuk ke tahapan offering. Langsung lanjut ke offering, jadi kita nggak ada medical check up. Medical check up hanya dilakukan untuk posisi GM, head GM ke atas, itu perlu. Jadi kalau offering, kalau sudah oke akan join di kapal api group, kita akan email notifikasi info join date-nya. Kalau tidak oke atau mereka ada kendala di apa, salary misalnya, ataupun pengalamannya, atau waktu bergabungnya, saya baru bisa bergabung 2 bulan kemudian, 3 months notice, karena terikat kontrak atau project. Ya memang itu salah satu kesulitan rekrutmen juga ya. Jadi kadang kita nerima kandidat bagus di bulan Januari gitu, kita mau mereka join di bulan Februari, tapi ternyata saya baru bisa join 3 bulan kemudian nih gitu, karena saya masih terikat pelatihan, sertifikasi sama kantornya, yang kalau keluar harus bayar penalti gitu. Jadi kita jadikan database dulu biasanya. Itu sedikit tentang proses rekrutmen di kapal api, dan semuanya di anak perusahaan juga sama, cuman caranya, tekniknya aja yang beda-beda. Untuk yang psikotesnya kalau di Santos itu lebih banyak, karena mereka kan orang-orang production sama operation ya, jadi butuh ngerjain krepelin, kalau kalian pernah ngerjain krepelin ataupun pauli yang deret angka gitu. Oke, next. Nah, ini tadi yang aku bilang, salah satu tools yang kita pakai di kapal api namanya Tilwalkstyle. Jadi ini adalah bentuk representasi dari DISC. Ada yang tahu DISC? Ada yang pernah ngerjain tes DISC? Belum pernah. DISC itu adalah tes psikologi, psikotes, alat ukur yang untuk melihat personality karyawan. Tapi kan itu in general ya. Kalau kita mau lihat cara kerjanya karyawan tersebut secara spesifik, lihatnya dari mana? Dari Tilwalkstyle di sini. Jadi ini adalah bentuk representasi dari DISC, tapi dalam bentuk ke sikap kerja. Nah ini kalian bisa coba semuanya di sini, bisa akses di til.com. Mungkin nanti satu orang boleh maju untuk sharing hasilnya ya. Aku kasih waktu cepet kok ini ngerjainnya, sekitar 6 menitan aja.
ada yang sudah selesai? Cobain juga nggak? Cobain juga nggak? Ya. Hasil tes ini cukup komprehensif ya teman-teman. Jadi akan kelihatan penjelasannya bahkan plus minus yang kalian milikin terhadap sikat kerja kalian. Jadi cukup bisa menggambarkan tentang individu lah kalau di apply di suatu perusahaan. Sudah? Oke, Pak Cakra boleh dijelaskan tentang polanya berapa? 14. Polanya 1423 ya. 1423. 1423. Terus boleh lihat ke bagian paling bawah. Paling bawah. Yang paling bawah lagi. Oke. Sorry, ke atas sedikit. Ke atas sedikit ya. Ini. Oh, oke. Ini. Nah, ini. Oke. Oke. Saya boleh pinjam buat di show. Sorry ya. Nah, teman-teman boleh kalian lihat ini ya, sequence pattern-nya di sini. Kalian lihat sequence pattern kalian yang gambarnya ada kayak diagram gitu. Kalian bisa lihat komposisinya apa? Start result, finish result, start people atau finish people. Nah, saya akan jelaskan komposisi punya Pak Cakra dulu ya. Jadi di sini sequence pattern-nya adalah 1423. Ada yang 1423? 1423, ada lagi yang lain? Oh, ada cukup banyak ya. Nah, jadi kalau sequence pattern itu adalah hasil komposisi diri kalian kita converting ke DISC. Jadi kalau start result, bicara dari start result, hasil dalam suatu work cell ini, sorry Pak, thank you. Ada 3 teman-teman. Jadi maksudnya, nah ada 3 tipe cara kerja dalam pekerjaan. Yang pertama, suka mengerjakan segala sesuatu from scratch. Itu yang pertama. Yang kedua, suka mengerjakan segala sesuatu asal ada instruksi atau pedomannya di awal. Yang ketiga, suka dengan hal yang banyak berhubungan dengan orang lain gitu. Paham ya sampai sini ya? Kalau dari sekuensinya Pak Cakra yang tadi, 1423 ya. Boleh dibacakan Pak result people. Start results 1, finish results 4, start people 2, finish people 3. Oke. Yang pertamanya start ya. Nah, start result. Betul. Kalau dari polanya Pak Cakra yang pertama, start result berarti orang yang memiliki pola seperti ini suka mengerjakan segala sesuatunya benar-benar dari from zero.
Jadi kalau misalnya dikasih instruksi pekerjaan, dikasih pekerjaan tapi have no clue, nggak ada instructionnya, beliau bisa kerjain, bisa cari tahu sendiri informasinya. Intinya mau untuk cari tahu sendiri tanpa menunggu arahan dari orang lain. Itu pola yang start result. Terus kalau yang berikutnya, yang finish people misalnya, atau start people. Kalau start people berarti ini orang-orang yang suka banget, itu orang-orang marketing ya teman-teman, jadi suka berhubungan sama orang banyak. Jadi dia lebih nyaman mengerjakan segala sesuatunya kalau ada pekerjaan itu banyak berhubungan sama lapangan, bukan di back end atau belakang meja. Gitu. Sampai sini cukup paham ya penjelasannya. Itu pola dari Tilwoxel yang kita gunakan di kapal api global. Ini sebenarnya hubungannya kemana sih relevansinya? Contohnya kayak gini. Dalam sebuah permintaan tenaga kerja yang diminta sama user, biasanya mereka akan mencantumkan desires, pola yang mereka inginkan sama kita, tim HC. Saya pengen orang yang dominan, Marcel gitu. Saya pengen orang yang I-nya tinggi, influence. Saya pengen orang-orang yang C-nya tinggi. Kan DISC ya. S-nya itu steady. Artinya kalau kita cari posisi marketing, misalnya satu user posisinya marketing brand manager misalnya. Terus kita lihat hasil akhirnya. Ternyata orangnya bukan DISC, orangnya SCID. Bisa nggak kira-kira untuk brand? Nggak bisa, karena dia posisi pro hire dan kita butuh orang-orang yang I. Itu adalah proses seleksi di awalnya. Jadi untuk mensortir ya biasanya. Dan kita mencari lagi posisi, contohnya data analis. Tapi ketika hasilnya keluar, ternyata polanya adalah I. I-nya paling tinggi. Nggak bisa untuk posisi data analis, terlalu beresiko karena mereka akan suka ngobrol gitu, suka sosialisasi dengan orang-orang, itu it's okay, tapi tidak dengan tempatnya gitu. Sampai sini cukup clear ya teman-teman, nanti bisa dipelajarin sendiri di rumah. Nanti kalau misalnya kita berjodoh, bisa ikutin tes ini lebih komprehensif lagi. Oke, next. Nah, terakhir dari saya, di sini kita sekarang lagi buka, next lagi, lagi buka 64 posisi terbaru. Sebenarnya hari ini nambah jadi 66 ya, karena tadi semalam ada 2 posisi baru untuk di holding, namanya proses improvement analyst. Jadi ini posisi yang terupdate, kalian bisa apply di booth kita yang di depan. Ada yang manajemen trainee, ada posisi reguler juga. Dan itu penempatannya semuanya ada yang di Jakarta, kalau yang kapal api global, ada juga yang di Semarang, Karawang, Sidoarjo, Sepanjang, itu yang di SJA. Kalau Fasrata Buana ini juga campur-campur, udah ada keterangan lokasinya. Ada yang udah apply belum di KAG? Sudah ya? Nanti kalau misalnya mau apply lagi, maksimal kita batasnya 2 posisi, 2 atau 3 posisi lebih baik, karena untuk menghindari redundant datanya ya, karena habis ini pasti kita akan share ke anak-anak perusahaan datanya. Jadi bukan cuma kita tarik aja, tapi kita akan distribute juga ke yang lain. Gitu. Oke, teman-teman sampai sini ada pertanyaan dulu? Ada yang mau ditanyakan sebelum saya balik nanya? Boleh, Pak Cata silakan. Terima kasih Bu Marcel. Dengan holding group kapal api global dan subholdingnya yang sekian banyaknya sepanjang Indonesia, bagaimana proyeksi company growth KAG dan grup dipengaruhi oleh COVID kemarin? Terima kasih. Thank you, good question. Kalau dari COVID kemarin, sejujurnya, ini bless untuk kita semua ya kapal api group. Kita nggak begitu impactful. Mungkin
yang kita kena efisiensi itu hanyalah sebutannya level pelaksana ya. Jadi seperti grinding beans-nya, terus kemudian seperti foreman. Untuk level-level yang back office itu kita nggak ada yang kena sama sekali. Even payroll system kita pun semuanya berjalan secara lancar. Puji Tuhan seperti itu. Dan bisa dibuktikan juga dari COVID pandemi kemarin kita berhasil membuka satu brand Excelso baru namanya Societe. Jadi kita punya 2 brand nih. Kalau Excelso ini sekarang punya Excelso yang biasa yang ada di mall-mall atau independent outlet. Sekarang kita baru buka namanya Societe. Itu lebih ke lifestyle restoran yang ada mocktail dan koktailnya. Jadi itu konsep yang beda. Dan itu diawali ideationnya di masa-masa pandemi. Itu mungkin salah satu contoh yang bisa saya berikan ya Pak ya. Jadi kita tidak begitu berdampak. Mungkin karena orang-orang minum kopi juga ya. Sama jahe tadi. Ada lagi sebelum saya nanya? Dan ini ada voucher hadiahnya. Ya, silakan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, perkenalkan dulu sebelumnya saya Salsabila Irfani. Mungkin untuk rekrutmennya sendiri ini apakah ada setiap tahun atau tidak? Dan juga mungkin case-nya kalau misalnya rekrutmennya seperti ini di bulan April atau kemarin dari Maret, itu kan untuk mungkin untuk seperti saya sendiri sekarang kan posisinya lagi tugas akhir dan belum selesai. Nah tapi mungkin kemungkinan nanti 3 bulan ke depan misal bisa selesai atau misalnya 4 bulan ke depan, itu gimana ya kalau misalnya sekarang ketika rekrutmen mungkin belum ada SKL ataupun ijazah, tapi mungkin nanti bisa bekerja setelah mendapatkan ijazah. Dan mungkin berkaitan juga dengan timeline masa rekrutmen ini berapa lama. Begitu. Okay. Terima kasih. Thank you. Kalau untuk job posting ini sebenarnya kita update juga di berbagai platform ya. Jadi kalau udah close itu pasti kita take out. Kita sekarang update-nya di Instagram, Jobstreet, sama website. Kita hanya pakai itu aja. Sama kampus hiring yang kita targeted kampus-kampusnya. Seperti itu. Kemudian untuk tadi misalnya masih belum lulus nih. Ini saya kasih real case-nya ya. Di kapal api kita nge-hire fresh graduate cukup banyak. Dan mereka kemarin dari magang merdeka sama ada intern juga, tapi kita sekarang belum buka intern lagi. Dan itu kita nilai dari performance kerja mereka cukup baik, bagus, sehingga kita lanjutkan ke proses full timer. Dan mereka ini belum sidang, jadi kita nungguin sidangnya karena kita lihat mereka sudah tahu tentang flow-nya kapal api, bisnisnya, pekerjaannya. Jadi kita tungguin. Di sini user-usernya cukup fleksibel kebetulan. Asal kita ngomong dan kita bisa cukup terbuka juga ya ke usernya. Saya berminat di posisi ini tapi saya masih nungguin sidang sekitar 2 atau 3 bulan. It's okay. Tapi kalian akan bikin surat perjanjian biasanya yang bermaterai seperti itu. Ada lagi? Thank you ya. Oke, selamat siang Kak, kenalin aku Susan. Aku mau nanya, kalau tadi kan sebenarnya direkomendasikan buat apply di 2 sampai 3 posisi aja gitu ya. Cuman kalau dari segi waktu, apakah ada misalnya dalam range tertentu dalam 1 tahun misalnya maksimal apply berapa kali gitu. Nah terus pertanyaan yang kedua itu berkaitan dengan proses seleksi, gimana recruiter tuh kayak menyeleksi orang-orang yang willing to be placed all across Indonesia sama yang kayak dia tuh strict gak mau di seluruh Indonesia gitu, pengen di wilayah tertentu aja. Udah itu aja. Makasih Kak. Okay. Saya jawab pertanyaan yang kedua dulu ya, itu lebih menarik. Jadi gini, banyak sekali anak zaman sekarang yang ketika lihat posisi ini cukup hijau gitu ya matanya ya. Wah keren nih, penempatan seluruh Indonesia empty, apalagi empty, nasional, hulu ke hilir. Tapi ketika udah bergabung, terus ketika ditempatin on job training di satu kota, justru mereka belum bisa survive. Nah tadi prosesnya kan pertanyaannya gimana cara nyeleksi di awalnya. Kita banyak tanya, banyak gali tentang proaktifnya si individu tersebut biasanya. Itu tim HC biasanya udah cukup mengenali ya, dari bagaimana cara dia bicara,
menyampaikan informasi dan menjelaskan setiap jawabannya. Kemudian seberapa aktif dia mengikuti aktivitas di kampus dan di luar kampus. Jadi sebenarnya kita nggak benar-benar menyeleksi orang yang kamu harus aktif ya di kampus ya. Kamu harus ngikutin organisasi ini dan ini, enggak juga. Di luar itu pun kalau dia banyak ikut volunteer, kita bisa ngeliat itu kok. Dan sampai sekarang bahkan ada yang survive, bertahan di Bali Nusa waktu itu, posisi area promotion. Dan individu ini bukan orang yang aktif di kampusnya, tapi dia supel gitu. Dan kita bisa ngerasain dan ngeliat itu juga. Seperti itu. Pertanyaan kedua, yang pertama tadi? Maksimalnya nggak buat apply dalam rentang waktu tertentu gitu. Oke, batas maksimalnya nggak ada, tapi kalau di kapal api kita punya histori pelamar. Contohnya, saya apply bulan Januari. Nanti muncul lagi posisi tersebut di bulan April. Nah, kamu akan ada historinya nih, histori melamarnya. Bukan histori kita prosesnya, histori melamarnya. Jadi akan masuk seberapa banyak sih kamu ngelamar di kapal api untuk posisi tertentu, itu kita punya datanya, data recordnya. Jadi nggak dibatasin sebenarnya. Enggak mempengaruhi. Yang mempengaruhi adalah ini, ketika kita sudah sign kontrak, kita sudah deal untuk tanggal bergabung, tapi ternyata karyawan tersebut memutuskan ghosting karena beberapa alasan, contohnya balik ke kota asal gitu. Itu yang kita akan blacklist, dan saya blacklistnya itu dari semua anak perusahaan. Jadi kita pakai sistem juga yang kita linkin ke beberapa. Kenapa seperti itu? Karena untuk kesian karyawan-karyawan yang lain, kandidat-kandidat yang lain sudah melamar, ngikutin prosesnya, tapi ketika kita memilih yang A tidak begitu merespek proses kita juga, sehingga yang lain kan jadi terhambat ya, maksudnya nggak bisa ngikutin gitu. Thank you. Oke, sekarang aku gantian bertanya ya. Tadi kan udah dijelaskan tentang SBU-nya dari kapal api. Sekarang aku minta satu orang, ini ada 3 question sebenarnya. Satu orang sebutkan, siapa yang bisa sebutkan brand-brand dari produknya kapal api group, all kategori, bukan hanya kopi. All kategori. Jadi ada kopi, ada beverage, ada juga yang lain. Siapa yang bisa jawab? Silakan. Ada yang bisa? Nanti hadiahnya ada voucher dari Kapal Api Store, akan aku kirimkan ke email yang bisa jawab. Siapa? Oke, yang pakai baju kotak-kotak silakan berdiri. Ini percobaan takut salah juga ya. Tadi dari kopi ada kopi ABC, terus kapal api, Kopia, kemudian juga ada Fresco. Kemudian kalau dari mungkin food and beverage itu ada biskuit seperti Delbis, kemudian Oatbeats. Untuk permen ada Relaxa. Kemudian juga dari home care ada Sayang dan juga BioPlus. Kemudian dari sektor untuk apa ya? Yang untuk coffee shop ya. Itu ada Excelso, dan kemudian dari creamer ada SPK. Kemudian juga dari segi distributor ada tadi Fastrata Buana, kemudian juga dari segi logistik ada Fastrata Buana Logistik. Wah, lengkap sekali ya, ini sampai anak perusahaannya ya. Oke, thank you. Namanya siapa tadi? Tantri. Ya. Nanti boleh tulis emailnya ya. Ya. Oke. Second question. Sebutkan tahun berapa kapal api berdiri dan foundernya siapa? Yang baju putih. 1927. Sulut kok.
Sama tahunnya. Ya, 1927. Dan foundernya? Bapak Sulut kok. Bukan, masih belum tepat. Oke, Pak Catra, silakan. Foundernya Bapak Go Sulut. Yes, betul. Sulotko itu anak perusahaannya yang namanya diambil dari Pak Go Sulut. Ya, betul. Pak Catra nanti tulis emailnya ya. Lalu kita masih punya voucher berapa lagi nih? 5 ya. Oke, ini cukup mungkin udah menempel di kalian. Sekarang sebutkan 5 dari 7 line bisnis kapal api grup. Namanya aja. Dan kalian sebutkan home base-nya ada di mana? Salah satu. Jadi nggak segampang itu. Iya. Misalnya kan tadi ada yang di area timur, mana aja. Jadi nggak harus semua plan-nya kok. Ayo, ada yang tahu nggak? 5 aja kok. Terus sama home base-nya ada di mana? Apa yang pakai baju biru nih? Ayo, sebutin. Oh, harus 5, aku maunya 5. Kesusahan ya? Enggak. Atau gini aja, aku ganti pertanyaannya. Tadi ada Santos Jaya Abadi. Santos Jaya Abadi ada 4 plans. Di mana aja sebutkan. Oke, yang kerudung biru. Ini hafalannya bagus nih. Di sepanjang Karawang, Semarang, sama satu lagi Sukoharjo. Bukan. Siapa? Sukodono. Oh, ya. Telat atau bisa nggak apa-apa. Sukodono ya. Sepanjang Semarang, Karawang, Sukodono. Sukodono. Betul. Namanya siapa tadi? Kamu namanya siapa? Rohma. Oke, noted. Udah, dari saya cukup sih. Vouchernya sudah habis, teman-teman. Thank you untuk waktunya teman-teman semua. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi nanti di booth ya. Silakan tanya-tanya apapun, mumpung saya masih di sini sampai hari Sabtu besok. Thank you semuanya. Nanti yang dapat hadiah bisa catat emailnya ya tadi di Mas Givari. Thank you.